Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan seri mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam Hauzah Ilmiah Al-Mustafa. Dan pada kesempatan kali ini, pada materi atau sesi yang ke-10, kita akan membahas peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah salah satu klan besar dari suku Quraisy dan pernah memegang kekuasaan atas wilayah-wilayah Islam. Mereka pernah berkuasa pada dua wilayah dengan periode yang berbeda. Pertama, mereka berkuasa selama 90 tahun di wilayah Islam peninggalan Khulafaur Rasyidun, yang tentang Khulafaur Rasyidun itu sudah kita bahas pada sesi sebelumnya. Dan untuk mereka yang berkuasa melanjutkan kekuasaan Khulafaur Rasyidun itu disebut sebagai Daulah Bani Umayyah Timur. Kemudian pada masa itu, pada masa akhir dari pemerintahan Daulah Bani Umayyah Timur ini terjadi kudeta dan keluarga yang tersisa lari ke Andalusia atau Spanyol dan mengembangkan kekuasaan Islam di Eropa Selatan selama 275 tahun. Daulah yang berkuasa di Andalusia ini disebut Daulah Umayyah Barat. Dinasti Bani Umayyah dimulai dengan kekhalifahan Muawiyah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi dan berakhir dengan kekalahan Marwan bin Muhammad pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Total penguasa Bani Umayyah Timur itu ada 14 orang. Bani Umayyah menerapkan politik ekspansi yang sangat masif dengan melakukan peperangan di wilayah perbatasan timur dan perbatasan Romawi. Bani Umayyah terus memperluas dan memperlebar pemerintahan Islam. Ada, kalau dihubungkan dengan kelompok Syiah yang meyakini ada imam-imam yang diyakini seharusnya menjadi pemimpin atas umat Islam, itu dihubungkan dengan Bani Umayyah ini. Ada 5 imam Syiah yang hidup di masa kekhilafahan Bani Umayyah Timur, yaitu Imam Hasan, Imam Husain, Imam Sajjad, Imam Baqir, dan Imam Shadiq. Dan setelah peristiwa Asyura, para imam Syiah mengambil politik diam dan takiyah dalam menghadapi Bani Umayyah. Kebangkitan revolusi Asyura, Zaid dan Mukhtar adalah pergolakan-pergolakan revolusioner kaum Syiah melawan kezaliman Bani Umayyah. Selain dari orang Syiah, perlawanan juga muncul dari kelompok lainnya di masa Bani Umayyah, dan di antara yang paling terkenal adalah Abdullah bin Zubair, Dhahak bin Qais, dan pemberontakan Bani Abbasiyah yang kemudian berakhir dengan kudeta dan mengakhiri kekuasaan dari Bani Umayyah Timur. Berbagai perlawanan itu menjadikan kekuasaan Bani Umayyah bisa disebut sebagai masa-masa kekuasaan di mana banyak sekali terjadi pertempuran dan pertumpahan darah di antara sesama Muslim. Umayyah adalah anak dari Abdul Syams dan artinya dia adalah cucu dari Abdul Manaf. Dengan demikian nasab dan keturunan Bani Umayyah dan Bani Hashim itu bertemunya pada Abdul Manaf, karena Hashim adalah putra dari Abdul Manaf dan saudara dari Abdul Syams. Umayyah memiliki 10 anak. Yang tertua adalah Harb. Putra tertua Harb adalah Abu Sufyan yang kemudian menjadi salah seorang pembesar Mekah. Abu Sufyan punya anak bernama Muawiyah. Nah, keduanya menunjukkan penentangan yang sangat keras kepada Rasulullah dan baru masuk Islam pada masa peristiwa Fathu Makkah. Ini adalah silsilahnya, silsilah dari Bani Umayyah nih. Bani Umayyah di sini nih. Kemudian punya anak Harb, Harb punya anak Abu Sufyan, dan kemudian punya anak Muawiyah yang menjadi khalifah pertama dari Bani Umayyah Timur. Kemudian dilanjutkan dengan Yazid, dan kemudian yang menjadi khalifah kedua. Dan kemudian khalifah yang ketiganya adalah Muawiyah yang ketiga, ya, Muawiyah II menjadi khalifah kedua, yaitu putra dari Yazid. Akan tetapi khalifah yang keempatnya adalah Marwan. Marwan ini putra dari Hakam. Hakam itu putra dari Abul As, dan Abul As itu putranya Umayyah. Jadi Marwan bin Hakam ini adalah saudara sepupu dari Muawiyah, ya. Nah, pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan, perluasan wilayah yang terhenti pada masa Khalifah Utsman dan Khalifah Ali bin Abi Thalib dilanjutkan kembali, dimulai dengan menaklukkan Tunisia, kemudian ekspansi ke sebelah timur dengan menguasai daerah Khorasan sampai ke Sungai Oxus dan Afghanistan sampai ke Kabul.
Angkatan laut juga mulai dibangun dan mampu melakukan serangan-serangan ke ibu kota Bizantium, Konstantinopel. Di akhir masa kekuasaan dinasti Bani Umayyah, wilayah kekuasaan Islam meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, kemudian daerah yang sekarang disebut sebagai Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kyrgyzstan di Asia Tengah. Ini petanya seperti begini, before the Caliphate, artinya yang warna coklat tua ini adalah masa ketika sampai Rasulullah wafat. Kemudian first four caliphs, artinya adalah 4 khalifah yang pertama itu warnanya diperluas menjadi warna coklat muda, dan kemudian yang berwarna kuning atau orange ini adalah perluasan, adalah kawasan-kawasan hasil perluasan atau ekspansi yang dilakukan oleh Bani Umayyah Timur. Ada peninggalan-peninggalan sejarah, itu diantaranya adalah Masjid Umayyah berlokasi di kawasan Damaskus, Suriah. Itu adalah masjid yang terbesar dan tertua di kota itu. Sebagian menyebut Masjid Umayyah sebagai tempat suci keempat dalam Islam setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Masjid ini dibangun pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dari Bani Umayyah, dan masjid itu dibangun di atas reruntuhan tempat peribadatan Romawi, tempat menyembah dewa Jupiter, dan sempat juga menjadi gereja di masa Romawi Timur. Ketika pasukan Islam menaklukkan Damaskus, lokasi masjid merupakan gedung basilika Kristen yang dipersembahkan untuk Yohanes atau Yahya sejak zaman Kekaisaran Romawi Konstantinus pertama. Di masjid ini terdapat makam dari kepala Nabi Yahya yang dihormati sebagai nabi baik oleh kaum Kristen ataupun kaum Islam. Juga terdapat berbagai penanda lokasi penting lainnya di dalam masjid dari Syiah, ya, diantaranya tempat di mana kepala Imam Husain disimpan oleh Yazid bin Muawiyah selama 3 hari. Makam Salahuddin Al-Ayyubi juga terdapat di taman kecil di dinding utara masjid tersebut. Hasil peradaban lainnya dari Bani Umayyah adalah mendirikan dinas pos dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya sepanjang jalan, kemudian juga membuat sistem militer yang tertata, mencetak mata uang, menetapkan jabatan hakim atau qadhi sebagai jabatan profesi, memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan, membangun infrastruktur jalan raya yang menghubungkan suatu daerah dengan daerah lainnya, membangun pabrik-pabrik dan gedung-gedung pemerintahan. Para tokoh Sunni yang hidup dan beraktivitas di zaman Bani Umayyah diantaranya adalah Imam Hanafi dan Imam Malik. Dari bidang fikih, ya, keduanya mengalami 2 periode pemerintahan sebenarnya, itu Imam Hanafi dan Imam Malik ini, yaitu masa Bani Umayyah dan juga masa Bani Abbasiyah. Ada juga Hasan al-Basri dan Rabi'ah al-Adawiyah. Dari bidang hadis, yang tadi itu Hasan al-Basri dan Rabi'ah al-Adawiyah dikenal sebagai tokoh tasawuf, ya. Kemudian dari bidang hadis ada Abu Hurairah, Ikrimah, Abu Qatadah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan Sa'ad bin Jabir. Nah, ini ada juga peristiwa pembukuan hadis, ya, dalam versi Sunni. Kalau dihubungkan dengan pembukuan Al-Quran, itu kan terjadinya di masa Khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin, yaitu di masa Utsman bin Affan. Nah, kalau di Sunni, pembukuan hadis itu terjadinya di masa Bani Umayyah ini. Riwayat Sunni bersepakat bahwa di zaman awal Islam tidak ada upaya untuk membukukan hadis, bahkan Khalifah Umar bin Khattab pernah memerintahkan pembakaran atas segala jenis tulisan selain Al-Quran. Hadis baru dibukukan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah sekitar tahun ke-100 Hijriah atau 90 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dalam mazhab Sunni ada perbedaan pendapat mengenai apakah Rasulullah memperbolehkan penulisan hadis. Nah, ini kan pertanyaannya, kenapa kok baru dibukukan pada 90 tahun setelah wafatnya Rasulullah? Ini dikarenakan ada perbedaan pendapat di antara kelompok, di antara para ulama, di antara para tokoh Sunni terkait dengan boleh atau tidaknya menuliskan hadis. Hal ini disebabkan adanya 2 hadis, dalam tanda kutip hadisnya ini, 2 hadis yang saling bertentangan. Yang satu melarang penulisan hadis. Para ulama menafsirkan hadis ini sebagai bentuk kekhawatiran Rasulullah akan tercampurnya hadis dengan Al-Quran. Sementara itu ada hadis lainnya justru memerintahkan agar umat Islam mencatat apapun yang diucapkan oleh Rasulullah. Misalnya ada hadis pelarangannya yang mengatakan, janganlah kalian menulis sesuatu dariku selain Al-Quran. Gitu kan, ya. La taktubu anni syai'an siwal Quran.
Dan waman kataba syai'an siwal Quran falyamhu, siapa saja yang menulis sesuatu selain Al-Quran maka hendaklah dia menghapusnya. Sebagian ada masalah yang lainnya yang terkait dengan pembukuan hadis sunni ini, itu dihubungkan dengan perawi awalnya. Perawi awalnya ini ternyata sebagian besar sahabat periwayat bukanlah sahabat besar yang hidup lama bersama Rasulullah, melainkan sahabat-sahabat junior atau orang-orang baru dalam kehidupan Rasulullah. Dalam daftar sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, di tempat teratas diduduki oleh sahabat yang paling lamanya itu 10 tahun berkumpul dengan Nabi, seperti Abu Hurairah, Aisyah, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, dan lain-lain. Ini adalah catatan sejarah yang mengatakan demikian. Bi'sah terjadi tahun 610 Masehi, hijrah Nabi terjadi tahun 622 Masehi. Kemudian di antara sahabat besar di para perawi awalnya itu adalah Jabir bin Abdullah yang lahirnya itu 3 tahun sebelum Bi'sah. Jadi ketika terjadi ketika agama Islam diturunkan, saat itu Jabir bin Abdullah itu usianya 3 tahun. Ketika hijrah, Jabir bin Abdullah itu berusia sekitar 15 tahun atau 16 tahun. Dan ini adalah termasuk yang paling senior. Jadi adalah orang yang ketika hijrah, ketika Rasulullah itu banyak sekali menyampaikan hadis-hadisnya, kemudian menyampaikan ada kesaksian-kesaksian terkait dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu sahabat Jabir bin Abdullah itu usianya adalah usia-usia sekitar gitulah, masih sangat muda dan sangat remaja. Kemudian ada Abdullah Umar yang lahirnya tahun 610, pas sekali ketika Rasulullah bi'tsah. Jadi ketika Islam diturunkan, Abdullah bin Umar baru lahir. Anas bin Malik itu adalah tahun kedua setelah bi'tsah. Aisyah itu tahun keempat setelah bi'tsah. Abdullah bin Amr 616 Masehi, dan itu artinya tahun ke-6 setelah bi'tsah. Abdullah bin Abbas tahun ke-9 setelah bi'tsah. Abu Hurairah itu baru masuk Islam tahun ke-8 Hijriah dan hidup bersama Rasulullah hanya selama 2 tahun. Ini adalah banyaknya riwayat yang disampaikan oleh para sahabat, para perawi awal. Abu Hurairah yang paling tinggi yaitu 5.374. Padahal ini dia hanya hidup bersama Rasulullah selama 2 tahun. Nah, ini kita masuk ke Bani Umayyah Barat. Pada 750, tahun 750 Bani Abbasiyah menjatuhkan pemerintahan Umayyah di Damaskus. Semua keluarga Umayyah dibunuh, yang selamat melarikan diri. Dan tahun 756 salah seorang keluarga Bani Umayyah bernama Abdurrahman yang berhasil melarikan diri masuk ke Andalusia. Ia melengsarkan Yusuf al-Fihri yang sebelum menjabat sebagai amir atau gubernur di Cordoba dan berbaiat kepada Abbasiyah. Setelah menjadi amir Cordoba, Abdurrahman menolak untuk tunduk kepada kekhalifahan Abbasiyah yang baru terbentuk. Ia memerintah selama 30 tahun dan mendeklarasikan Bani Umayyah di Andalusia. Selama 1,5 abad berikutnya, keturunannya menggantikannya sebagai amir Cordoba yang memiliki kekuasaan atas seluruh kawasan Andalusia, bahkan kadang-kadang meliputi Afrika Utara bagian barat. Dalam dunia Islam, Cordoba merupakan salah satu pusat budaya yang maju. Karya-karya ilmuwan dan filsuf Al-Andalusia seperti Abul Qasim Ibn Rushd dan Ibn Rushd memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan intelektual di Eropa zaman pertengahan. Daulah Umayyah di Andalusia dikenal karena lahir dan hidupnya para ilmuwan di masa itu. Berikut ini adalah di antara para ilmuwan terkenal saat itu. Ada Ibn Rushd, dikenal dengan nama Averroes, seorang ilmuwan muslim yang sangat berpengaruh pada abad ke-12 dan beberapa abad berikutnya. Ia seorang filosof yang telah berjasa mengintegrasikan Islam dengan tradisi pemikiran Yunani. Ada juga Ibnu Hazm, salah seorang teolog, ahli ilmu fikih dan juga ilmu hadis. Al-Qurtubi adalah seorang ahli tafsir. Az-Zahrawi seorang dokter ahli bedah, Ibnu Wafid sebagai dokter, Ibnu Tufail seorang filsuf dan juga tabib, salah seorang perintis dunia kedokteran di dunia ya. Kemudian ada Al-Ghafiqi seorang tabib, juga Al-Idrisi seorang peletak dasar ilmu geografi. Ada juga Ibnu Abbas bin Farnas, peletak dasar konsep pesawat terbang.
Dunia Islam juga dikenal dengan peninggalan bangunan bersejarahnya di beberapa kawasan. Keberadaan bangunan tersebut hanya disebutkan dalam kitab tanpa bisa ditemui wujudnya. Itu karena sangat banyak dari bangunan tersebut yang hancur di saat terjadi perang salib dan invasi Mongol. Nah, terkait dengan perang salib dan invasi Mongol akan kita bahas dalam sesi khusus. Jadi banyak sekali kawasan-kawasan dunia Islam itu disebutkan bahwa pernah ada. Misalnya diantaranya adalah Baitul Hikmah. Itu hanya disebutkan di dalam sejarah, atau kota Baghdad, keindahannya seperti apa, itu hanya disebutkan dalam sejarah. Akan tetapi catatan itu hanya sekedar catatan, buktinya tidak ada. Karena apa? Karena bangunan-bangunan tersebut itu dihancurkan dalam masa perang salib dan invasi Mongol. Akan tetapi Andalusia itu bisa disebut sebagai kawasan yang tidak banyak tersentuh oleh konflik, sehingga bangunan-bangunan yang dibangun oleh kaum muslimin di masa dinasti Bani Umayyah di barat itu masih tetap terjaga. Dan di antara bangunan-bangunan tersebut diantaranya adalah Masjid Katedral Cordoba. Ya, ini bangunannya seperti begini ya, diberi nama Mezquita Katedral. Kemudian juga ada Istana Alhambra di kawasan Granada, dan merupakan benteng terakhir umat Islam di Spanyol. Dinding luar dan dalam istana banyak dihiasi kaligrafi dan ukiran khas Islam ya. Sampai sekarang masih terdapat ya ini ya, hiasan-hiasan dan kaligrafi tersebut. Ada Istana Al-Jaferia di Zaragoza. Ini sangat indah sekali istananya. Itu juga dibangun di masa kekuasaan Bani Umayyah di barat. Ada Istana Sevilla, itu yang awalnya difungsikan sebagai benteng tapi kemudian menjadi istana gitu ya. Berbagai hiasan khas Islam itu mendominasi bangunan ini sampai sekarang. Gambarnya seperti ini, sangat indah sekali ya. Nah, itulah di antara peninggalan dari Bani Umayyah di barat. Dan saya akhiri pertemuan kita sampai di sini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.